Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afan Subair dan hari ini saya akan mempresentasikan sebuah rekomendasi strategi permasalahan digital end-to-end untuk salah satu bisnis lokal kebanggaan Banda Aceh, yaitu Kuta Alam Roastery. Dalam presentasi ini, saya akan membahas 4 pilar utama. Yang pertama, fondasi strategi, brand, dan campaign. Yang kedua, konten kreatif dan copywriting di era AI. Yang ketiga, optimasi penjualan, komunitas, dan paid ads. Dan yang keempat yaitu arsitektur website, landing page, serta SEO. Baik, sebelum masuk ke strategi, mari kita kenali dulu bisnisnya. Kuta Alam Roastery adalah kedai kopi sekaligus roastery lokal yang telah berdiri sejak tahun 2017 di Banda Aceh. Keunikannya, mereka merosting sendiri biji kopi Gayo asli Aceh. Jadi bukan sekedar kedai yang menyajikan kopi, tapi benar-benar mengolah dari biji mentah. Saat ini, bisnis ini sudah berkembang menjadi 3 outlet, yaitu di Penayung, Berawi, dan Jalan Teguh Daud Bere. Dengan berbasis penggemar digital yang cukup solid, lebih dari 22.000 followers di Instagram. Menu andalannya seperti sanger dan kopi gayo wine menjadi ciri khas yang otentik dan sulit ditiru kompetitor di luar Aceh. Namun, di balik engagement digital yang sudah kuat ini, ada peluang besar yang belum digarap dengan maksimal, yakni funnel penjualan dari awareness sampai repeat order, serta optimasi SEO lokal. Nah, disinilah 4 pilar strategi saya akan berperan. Mari kita masuk ke pilar pertama, yakni fondasi strategi, brand, dan campaign. Langkah paling awal dalam strategi digital marketing adalah memahami siapa yang sebenarnya kita sasar, atau disebut buyer persona. Untuk Kuta Alam Roastery, saya akan mengidentifikasi 2 persona utama. Persona pertama saya sebut sebagai Fahmi, mewakili anak muda urban Aceh, usia 18-30 tahun, mahasiswa dan pekerja muda yang suka nongkrong atau kerja santai di kafe, aktif Instagram dan TikTok, dan mencari tempat yang estetik namun tetap ramah di kantong. Persona kedua, saya sebut sebagai Ibu Rahmi, mewakili pencipta kopi Gayo Rumahan, usia 25 sampai 45 tahun. Mereka menikmati kopi berkualitas untuk diseduh sendiri di rumah. Dan inilah yang akan menjadi acuan dalam penyusunan pesan, konten, dan target iklan di seluruh strategi kita. Setelah mengenal persona, kita perlu memetakan perjalanan mereka atau buyer journey. Dari yang tadinya tidak tahu produk sampai akhirnya membeli dan menjadi pelanggan setia. Nah, tahap pertama adalah awareness saat calon pelanggan melihat Reels atau TikTok tentang kopi Gayo, iklan berbasis lokasi atau rekomendasi dari teman. Lalu masuk ke tahap consideration, mereka mengecek Instagram dan Google Maps, membaca review, dan membandingkan menu serta harga. Setelah yakin, mereka masuk ke tahap purchase, datang langsung, order lewat GoFood, atau bahkan GrabFood atau chat via WhatsApp. Nah, jika pengalamannya memuaskan, mereka masuk ke tahap loyalty, melakukan repeat order, dan bahkan ikut program member. Nah, dan puncaknya adalah advocacy. Arti ketika mereka memposting konten sendiri dan merekomendasikan ke lingkaran pertemanan mereka. Nah, titik paling krusial ada di antara consideration dan purchase. Disinilah review Google Maps dan kecepatan respon WhatsApp sangat menentukan konversi. Selanjutnya, mari kita bahas unique selling proposition atau USP dari Kuta Alam Roastery. Ada 3 keunggulan utama. Yang pertama, mereka adalah roastery asli yang merosting sendiri biji kopi Gayo sejak 2017, bukan sekedar penyaji kopi biasa. Nah, kedua, mereka memiliki rasa lokal otentik seperti Sanger dan Gayowan yang sulit ditiru di kafe kekinian nasional. Nah, Gayowan yang sulit ini, yang ketiga, kemudian harga terjangkau mulai Rp15.000 dengan suasana modern industrial di 3 outlet. Nah, dari sini saya merumuskan position statement, yakni Kuta Alam Roastery adalah rumahnya kopi Gayo asli Aceh yang dirosting sendiri dan dinikmati dengan cara khas Aceh. Untuk memperkuat posisi merek ini secara digital, saya mengusulkan satu ide brand activation bertajuk Behind the Rose live series yang dipadukan dengan UGC Challenge. Nah, setiap minggu tim akan melakukan siaran langsung di Instagram atau TikTok yang menunjukkan proses roasting biji gayo dari kebun sampai cangkir, dipandu langsung oleh barista. Dibarengi dengan tantangan UGC bertagar atau hashtag ngopi rasa gayo, di mana pelanggan diajak memposting momen ngopi mereka dan konten terbaik akan mendapat hadiah kopi gratis selama sebulan.
atau beberapa minggu boleh. Nah, tujuannya adalah membangun trust melalui origin story, sekaligus mendorong konten organik dari pelanggan. Kemudian untuk campaign 1 bulan ke depan, saya mengusulkan tema sebulan ngobrol bareng Gayo yang dibagi ke dalam 4 fase mingguan. Minggu pertama fokus pada edukasi dan awareness, mengenalkan origin story biji kopi Gayo lewat reels edukatif. Minggu kedua fokus engagement dan UGC, memulai live behind the roast tadi dan tantangan ngopi rasa Gayo, sekaligus mulai kolaborasi dengan micro influencer. Nah, minggu ketiga fokus pada konversi dan promo dengan paket bundling, flash sale di jam sepi, dan penguatan iklan berbayar. Nah, dan minggu keempat fokus pada loyalitas, mengumumkan pemenang UGC dan mengapresiasi pelanggan setia. Untuk saluran medianya kita prioritaskan 3 jenis. Owned media meliputi Instagram, TikTok atau WhatsApp Business, dan Google Business Profile. Earned media meliputi UGC pelanggan, review Google Maps, dan liputan dari akun kuliner lokal. Sedangkan paid media meliputi Meta Ads di radius Banda Aceh dan Google Search dengan kata kunci lokal. Masuk ke pilar kedua, konten kreatif dan copywriting di era AI. Untuk merancang konten yang tepat sasaran di tahap interaksi audiens, saya menggunakan matriks attract, engage, and delight. Pada tahap attract, untuk menarik audiens baru, kita gunakan Reels proses hosting kopi Gayo dengan gaya ASMR, video singkat cara membuat sangar, dan konten estetik interior cafe. Pada tahap engage, untuk membangun interaksi, kita gunakan polling di Instagram Story, sesi live tanya jawab bersama barista, dan repost konten UGC dari pelanggan. Dan pada tahap delight, untuk menghargai pelanggan setia, kita hadirkan fitur Customer of the Month, giveaway biji kopi Gayo, serta ucapan personal untuk member melalui WhatsApp. Format utamanya tetap video pendek atau Reels dan TikTok, yang didukung commercial edukasi dan story interaktif harian. Selanjutnya, saya ingin menunjukkan bagaimana AI tools seperti ChatGPT membantu proses copywriting, namun tetap saya modifikasi secara humanis agar memiliki produk insight yang kuat, bukan sekedar hasil template AI generate. Nah, contoh pertama menggunakan formula AIDA untuk iklan bundling, promo bundling. Misalnya contohnya, ngopi enak nggak harus mahal. Kopi Gayo asli di roasting sendiri sejak tahun 2017. Paket duo ngopi, 2 minuman kopi pilihan plus snack, cukup Rp25.000. Nah, order sekarang via WhatsApp atau Google. GoFood buruan sebelum kehabisan. Nah, sentuhan humanis yang saya tambahkan di sini adalah menegaskan kalimat roasting sendiri sejak 2017 agar pesan terasa personal dan punya kredibilitas, bukan klaim generik. Nah, contoh kedua menggunakan formula pas untuk konten story atau reels. Misalnya capek nyari tempat nongkrong nyaman tapi kantong mahasiswa pas-pasan. Sudah gitu wifi lemot, tempat sempit, kopinya pun biasa-biasa aja. Di Kuta Alam Lestari, kopi Gayo asli, tempat luas ber AC, wifi ngebut, mulai Rp15.000. Di sini saya menyisipkan insight lokal berkata-kata sangar pada kopi Gayo asli, khas Aceh, supaya pesan terasa lebih relevan dan dekat dengan persona anak muda di Banda Aceh. Bukan copywriting umum yang biasa dipakai kopi mana saja. Kita masuk ke pilar yang ketiga, yaitu optimasi penjualan komunitas dan paid ads. Nah, untuk meningkatkan jumlah pembelian langsung, saya merekomendasikan 4 taktik digital. Yang pertama, paket bundling duo ngopi, 2 minuman kopi plus snacks harga Rp25.000 untuk menaikkan nilai transaksi rata-rata. Kedua, kartu stempel digital lewat QR Code atau WhatsApp dengan mengumpulkan 10 stempel gratis 1 kopi pilihan untuk mendorong repeat order. Yang ketiga, flash sale di jam sepi pukul 2 siang sampai 4 sore, diskon 20% untuk meratakan traffic pengunjung. Nah, dan keempat, sistem langganan biji kopi bulanan, di mana pelanggan rumahan bisa pre-order kopi Gayo yang dikirim rutin setiap bulan. Kemudian untuk memperkuat komunitas dan jangkauan, saya merekomendasikan kolaborasi dengan satu akun micro-influencer real, yaitu @kulinerbanda_aceh. Nah, akun kuliner lokal Banda Aceh dengan sekitar 46.000 followers. Nah, alasan saya memilih akun ini ada 3. Yang pertama, audiensnya 100% hyperlokal Banda Aceh. Sangat selaras dengan area layanan 3 outlet Kuta Alam Roastery. Kedua, niche kontennya memang kuliner dan makan minuman, persis sesuai kategori produk, bukan followers acak dari kategori lain. Ketiga, dengan rentang followers 10.000 sampai 100.000, akun ini masuk kategori micro influencer yang biasa memiliki engagement rate lebih tinggi dan biaya kerjasama yang jauh lebih terjangkau untuk skala UMKM dibandingkan makro influencer atau artis nasional.
Untuk bentuk kolaborasi yang disarankan adalah review kunjungan dalam format Reels, barter atau endorse paket menu, dan pemberian kode promo eksklusif untuk mengukur konversi nyata dan rekolaborasi. Selanjutnya, rancangan struktur target audiens jika Kota Alam Roastery ingin beriklan menggunakan Facebook, Instagram, atau Google Ads untuk Meta Ads, kita targetkan lokasi radius 5-10 km dari Banda Aceh mencakup Kota Alam, Brawi, Penayung, dan area kampus Syekh Kuala. Demografinya usia 18-35 tahun, mahasiswa pekerja muda, minatnya seputar kopi, kopi shop, kuliner Aceh, dan nongkrong. Nah, sementara perilakunya menyasar pengguna aktif GoFood, GrabFood, dan Kris yang sering check-in di tempat makan. Untuk Google Ads, kita fokus pada kata kunci prioritas seperti kedai kopi Banda Aceh, roastery Aceh, dan tempat ngopi Brawi. Dan format search ad dan Google Local Search Ads yang tampil langsung di Google Maps. Waktu tayang difokuskan pada jam sarapan pukul 7 sampai 10 pagi, jam nongkrong pukul 2 siang sampai 10 malam, dengan radius 5 km dari masing-masing outlet. Nah, masuk ke pilar keempat, arsitektur website, landing page, dan SEO. Berikut adalah sketsa dan blueprint landing page yang saya rekomendasikan untuk mengonversi traffic menjadi pembeli. Nah, elemen pertama adalah hero section, berisi headline yang kuat, foto produk yang mengunggah selera, dan tombol call to action seperti pesan sekarang, yang langsung terlihat di bagian atas layar tanpa perlu scroll. Elemen kedua adalah 3 icon USB singkat roasting sendiri, harga terjangkau di Tarata khas Aceh yang bisa dipindai pengunjung hanya dalam 3 detik. Elemen ketiga adalah katalog produk, menampilkan menu atau biji kopi andalan lengkap dengan harga. Elemen keempat adalah social proof, data rating Google Maps, dan lain-lain. Nah, elemen terakhir adalah CTA penutup, adalah tombol WhatsApp langsung atau tautan Google Maps agar pengunjung mudah menghubungi dan menemukan lokasi. Terakhir, hasil riset kata kunci sederhana yang telah saya lakukan untuk Kuta Alam Roastery agar mereka mendapatkan traffic organik gratis dari mesin pencari. Ada 5 kata kunci utama yang harus ditargetkan. Yang pertama, kedai kopi Banda Aceh dengan intent transaksional prioritas tinggi. Kedua, roastery Aceh, intent navigasional prioritas sedang. Ketiga, kopi Gayo asli, intent informasional sekaligus transaksional prioritasnya sedang. Keempat, tempat nongkrong Banda Aceh, intent transaksional prioritas tinggi. Dan kelima, Billy biji kopi Gayo online, intent transaksional prioritas sedang. Sebagai aksi lanjutan, saya sarankan optimasi Google Business Profile dengan foto, jam buka, dan kategori roastery atau coffee shop yang lengkap. Menuliskan kelima kata kunci ini di judul dan deskripsi konten, serta secara aktif mengumpulkan review dari pelanggan. Sebagai rangkuman, berikut roadmap implementasi 30 hari. Minggu pertama, setup Google Business Profile, mulai konten edukasi origin story, dan finalisasi kata kunci SEO. Minggu kedua, luncurkan Live Behind the Rules dan UGC atau User Generated Content Challenge, serta mulai kolaborasi dengan micro-influencer. Minggu ketiga, aktifkan paid ads di Meta dan Google, jalankan promo banding dan pre-sale. Dan minggu keempat, evaluasi funnel, umumkan pemenang UGC, serta luncurkan landing page dan kartu reality digital. Baik, demikian rekomendasi strategi digital marketing end-to-end untuk Kuta Alam Restri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.